Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu jemaah salat zuhur rahimakumullah, mari kita selalu mensyukuri nikmat Allah dengan upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah, zikir dan doa kita kepadanya. Berselawat untuk habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita yang hidup di zaman sekarang adalah generasi-generasi yang ada pada abad ke-14, semuanya bersyariat dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah zuhur rahimakumullah, untuk kultum kita kali ini mari kita fahami makna yang tersirat di dalam firman Allah surat Luqman ayat yang ke-34, yang sebahagian ahli tafsir menyebut dengan istilah mafatihul ghaib. Yang pertama, Allah ingatkan kepada kita, innallaha indahu ilmus sa'ah. Hanya Allah yang tahu tentang kiamat, tentang sa'ah, tentang waqiah dan lain sebagainya. Kapan, bila, di mana, dan seperti apa, tidak ada satu makhluk pun yang diberitahu oleh Allah. Hanya saja Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita tentang tanda-tanda dekatnya qiyamatul kubra, itu sudah diperlihatkan kepada kita. Di antaranya adalah antalidal amatu rabataha, yang bahasa umumnya sudah banyak anak-anak tidak patuh lagi kepada orang tua. Istri sudah banyak yang nusuz kepada suami. Kemanakan lain tak seperintah mama, mama tak seperintah pengulu, pengulu lain tak barajo kamu pekat dan sebagainya. Tanda-tanda ini sudah banyak kita lihat. Kemudian Allah ingatkan juga kepada kita, wa yunazzilul ghaiz, hanya Allah yang menurunkan hujan. Kita sebagai umat yang sangat yakin dan percaya kepada Allah dan kitabnya, dzalikal kitab la raiba fih, jangan ada sedikit pun keyakinan bahwa ada yang menentukan hujan atau tidaknya selain Allah. Tidak ada hubungannya dengan bulan, tidak ada hubungannya dengan musim. Kalau kata Allah hujan, ya hujan. Kalau panas, ya panas. Tidak ada hubungannya dengan September, Oktober dan sebagainya. Bahkan ada orang yang sampai-sampai berani berbuat syirik gara-gara musim, gara-gara perakiraan cuaca. Ya, ambo kebaralik nggak bisa pada yo pakai pawang. Ini kena mau pawaang ke rimbau. Kalau hujan kecil Tuhan, ya hujan, tak talok-talok di pawaang. Ini akidah. Kenapa bisa ada yang percaya? Ketika pinta mulia kandak balaku, disitulah setan bermain. Ya, ketika ada seseorang yang sedang berpesta ramai, tahu datang gabak tebal, mau hujan.
Dipanggil seseorang, dikumpulkan garamnya, ininya, lalu berbuat. Ternyata berangkat kabut awan itu, tidak jadi hujan. Maka semua orang yang menyaksikan pasti percaya, yo santiang maite ko, yo hebat, di mana kolahnya tiga. Ya, dengan beralih lebih suak berakulah kepiang gini. Nah, ketika pinta boleh kan tak berlaku, itu adalah urusan Allah. Jangan sombong seseorang di situ. Kemudian wa ya'lamu ma fil arham. Allah yang tahu dengan umat yang ada di dalam perut, di dalam rahim, di dalam janin. Kendatipun Allah memberitahu sedikit ilmunya, kata orang namanya USG, tetapi sangat terbatas sekali, illa qalila, sedikit sekali. Yang jelas ketika kita meyakini huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha, Allah yang membentuk rupa manusia di alam rahim, ba'aban tu'nan katuju di Allah, itu urusannya. Dan itu tentu tidak terlepas dari sebab dan akibat. Bisa saja Allah memberikan sanksi kepada seseorang melalui perangai, melalui bentuk, melalui rupa anak yang dikandung oleh istrinya. Seorang suami yang banyak tingkah lakunya yang tidak beres, tidak peduli manan halal dan manan haram, nampar lalu kepeng cukui saku panuah. Sementara istrinya sedang hamil, istrinya juga demikian, tidak peduli. Nah, bisa-bisa saja Allah memberikan akibat tidak baik dari perbuatan tidak baik itu melalui surah daripada anaknya. Nah, ini tentang keyakinan kita. Makanya akidah itu hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu di mana ajal itu terjadi. Ketika Allah menetapkan ajal seseorang itu ada di suatu tempat, di suatu titik, maka Allah atur skenarionya bagaimana orang itu sampai pada titik yang ditetapkan Allah itu. Apapun rintangan tidak akan ada. Inilah membaca apa yang sudah terjadi. Nah, bagi orang awak, oh nyala sinan lo ajanya. Itulah dia. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Jadi makna bi ayyi ardin tamut adalah rohnya dicabut, bukan tempat kuburan. Artinya Bapak Saudara kaum muslimin, suatu kisah kejadian yang saya masih ingat. Ketika salah seorang jemaah saya merantau ke Curup, ekonominya agak susah, jarang pulang kampung. Suatu kali kerinduan pulang kampung ke Padang ini tidak tertahan, padahal tidak ada apa-apa, tidak ada kabar berita, tidak ada mendoa, tidak ada baralik segala macam, tapi tidak tertahan. Jangankan uang untuk istri dan anak yang ditinggalkan di situ, ongkos pulang Curug Padang saja tidak ada. Tapi rindunya tidak bisa ditahan. Pinjam uang. Beberapa kali meminjam dapat, berangkat pulang sampai di Padang jam 5. Sampai di rumah orang tua, dibuatkan air teh manis oleh kemanakan, minum, pusing, paniang kepala, tas sanda di kursi, talaluk di sinan, sampai kini tidak bangun-bangun, tapi sudah dikuburkan. Itu artinya ajal beliau ada di tempat, di kursi rumah orang tuanya. Tidak ada sakit dan segala macamnya. Nah, begitulah kita meyakini tentang ajalullah itu. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Mudah-mudahan kita selalu ingat dan selalu mempersiapkan diri untuk
bertemu dengan janji kita masing-masing. Ilal liqa' ma'asalam, fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.